Kemudian kita campurkan dengan pengenalan mikroskop dan cara pemakaian mikroskop dengan baik dan benar. Praktik uji sensitivitas antibiotika. Kita memberikan kompresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Novan Krishna Aji, spesialis bedah saraf. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan video tutorial pemeriksaan pasien cedera otak. Pada pasien cedera otak akan mengalami dua kondisi, yaitu primary brain injury dan secondary brain injury. Primary brain injury adalah kerusakan otak yang terjadi sesaat setelah terjadinya kecelakaan. Sedang secondary brain injury adalah kerusakan otak yang mengikuti primary brain injury. Banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir secondary brain injury. Pada saat pasien datang di UGD dengan cedera otak, kita lakukan manajemen primary survey yang dengan prinsip A, B, C, D, E. RW, breathing, circulation, disability, dan exposure. Prinsip dari primary survey itu adalah cepat dan tepat. Apabila pasien didapatkan ada masalah, selesaikan dengan segera dan tidak melompat-lompat. Penanganan RW sangat penting, karena apabila didapatkan obstruksi pada RW total, akan membunuh pasien dengan hitungan menit. Periksa RW dengan melihat ada tidaknya obstruksi, dengarkan suara nafas dan suara nafas tambahan. Manajemen breathing juga sangat penting. Apabila tidak ditangani dengan baik, pasien akan meninggal dalam hitungan menit. Pada pemeriksaan breathing, kita periksa frekuensi nafas, gerakan dada, dan suara nafas. Apabila pasien tidak bernapas spontan, kita berikan nafas buatan dengan bantuan masker ketat, intubasi, dan back valve mask. Napas yang kita berikan adekuat apabila frekuensinya 10-12 kali per menit dan terangkatnya dinding dada. Manajemen circulation dimulai dengan pemeriksaan akral, capillary refill time, serta tensi dan nadi. Pasien dengan cedera otak menggunakan cairan NaCl 0,9% atau normal salin. Apabila pasien didapatkan dengan shock, kita pasang double IV line dan guyur dengan cairan kristaloid. Kemudian lanjutkan dengan tata laksana shock yang semestinya. Pada manajemen disability, pemeriksaan kesadaran dilakukan dengan metode AVPU atau alert, verbal, pain, unresponsive. Pemeriksaan GCS dilakukan pada secondary survey, memastikan bahwa telah dilakukan primary survey dengan baik dan kondisi vital sign stabil. Pada manajemen exposure, seluruh anggota tubuh harus diperiksa. Adakah jejas, deformitas, lesi, atau vulnus? Pada lesi yang terlokalisir pada tubuh pasien, kita dapat memprediksi kerusakan pada struktur tersebut atau di sekitarnya. Contoh, pada pemeriksaan abdomen, misalkan ditemukan adanya jejas pada regio hipokondrial kiri, kita bisa memprediksi adanya kerusakan pada lien. Atau, misalkan kita temukan deformitas pada regio femoralis, kita dapat memprediksi adanya fraktur pada femur atau kerusakan fasa dan muskulus pada regio femoralis. Setelah kita menyelesaikan primary survey dengan kondisi pasien yang telah stabil, kita dapat melanjutkan pemeriksaan dengan secondary survey. Secondary survey mempunyai waktu yang lebih panjang, sehingga kita dapat melakukan pemeriksaan yang lebih dalam dan lebih teliti dengan tidak tergesa-gesa. Mechanism of injury dari pasien pun dapat kita gali lebih dalam. Pemeriksaan secondary survey bisa berdasar dua sistem. Sistem head to toe atau dari ujung rambut hingga ujung kaki, atau sistem B1 sampai B6. Menurut sistem organ, breath, blood, brain, bladder, bowel, and bone. Pada saat ini,
kondisi pasien setelah stabil, kita dapat memeriksa GCS atau Glasgow Coma Scale pada pasien. Prinsip penilaian skor GCS adalah skor terbaik dari pemeriksaan yang kita lakukan pada pasien. Variabel pertama adalah variabel I dengan skor maksimal 4, yaitu membuka mata dengan spontan. Selamat pagi Bapak, saya Dr. Novan. Selamat pagi. Skor 3, membuka mata dengan panggilan. Pagi Bapak, coba dibuka matanya. Skor 2, membuka mata dengan rasang nyeri. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Maaf ya. Dan skor 1, tidak membuka mata dengan rasang nyeri. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Maaf ya. Selamat pagi. Pemeriksaan rasang nyeri dilakukan di 3 tempat, yaitu pangkal kuku, supraorbita, dan manubrium sterni atau sternum. Variabel kedua yaitu motor, dengan skor maksimal 6, yaitu gerakan yang mengikuti perintah. Coba salaman dengan saya. Coba dua tangannya diangkat ke atas. Skor 5, yaitu gerakan yang melokalisir nyeri. Skor 4, yaitu gerakan yang menghindari nyeri atau withdrawal. Skor 3, yaitu gerakan fleksi abnormal atau sering kita sebut dengan dekortikasi. Skor 2, dengan gerakan ekstensi abnormal atau sering kita sebut dengan deserebrasi. Dengan skor 1, yaitu gerakan yang tidak muncul dengan rasang nyeri. Variabel ketiga yaitu verbal. Dengan skor maksimal 5, yaitu verbal kalimat dengan orientasi yang baik. Orientasi orang, waktu, dan tempat. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, siapa namanya Mas? Wahyu, Wahyu. Wahyu ini sekarang ada di mana? rumah sakit. Di rumah sakit, benar. Sekarang pagi, siang, atau sore? Pagi. Pagi. Skor 4, untuk verbal, keluar kalimat tanpa orientasi yang baik. Selamat pagi, Mas. Siapa namanya? Wahyu, Wahyu. Sekarang ada di mana, Mas Wahyu? rumah saya. Di rumah saya. Oh, baik. Sekarang pagi, siang, atau malam? Skor 3, untuk verbal, dengan keluar kata dengan rasang nyeri. Sakit. Skor 2, untuk verbal, keluar suara dengan rangsang nyeri. Sedang skor 1, untuk verbal tanpa keluar suara dengan rasang nyeri. Cukup. Pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan pupil. Pemeriksaan pupil ini sangat penting pada pasien cedera otak karena selain dapat menentukan herniasi cerebri, juga dapat menentukan letak dari lesi intrakranial. Pemeriksaan harus pada ruangan dengan pencahayaan yang cukup, tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang. Gerakan cahaya lampu pen light pada sisi luar mata tanpa mengenai kedua belah mata. Perhatikan reaksi pupil yang ipsilateral dan juga perhatikan reaksi pupil yang kontralateral. Lakukan hal yang sama pada mata yang kontralateral. Demikian video tutorial pemeriksaan cedera otak yang dapat kami sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan video tutorial dengan tema-tema yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.